Setiap makhluk hidup pasti melakukan proses metabolisme, salah satunya tumbuhan. Metabolisme merupakan serangkaian proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup yang berperan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Pada proses metabolisme ini terdapat dua proses, yaitu metabolisme primer dan sekunder. Tumbuhan memiliki ciri makhluk hidup sebagai proses kehidupan yang bernafas atau disebut dengan respirasi. Respirasi yaitu proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida sebagai hasil proses respirasi. Respirasi salah satu proses metabolisme primer yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Proses respirasi mengeluarkan energi kimia adenosin trifosfat atau ATP sebagai penggerak respirasi. Respirasi terdiri dari rangkaian banyak reaksi dari komponen-komponen yang masing-masing dikatalisasi oleh enzim yang berbeda-beda. Sel pada tumbuhan menggunakan respirasi seluler sebagai alat untuk mengubah energi tersimpan menjadi bahan kimia yang dikonsumsi oleh sel individual. Adenosin trifosfat atau ATP adalah makanan kimia yang digunakan semua sel. Metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim, yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Produk metabolisme disebut metabolit. Saya akan melanjutkan dua katabolisme atau disimilasi, yaitu proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik tersebut. Energi kimia saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil terjadi pelepasan energi sehingga terbentuk energi panas. Bila pada suatu reaksi dilepaskan energi, reaksinya disebut reaksi eksergonik. Reaksi semacam itu disebut juga reaksi eksoterm. Molekul yang terlibat dalam metabolisme enzim. Enzim merupakan biokatalisator atau katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Struktur enzim terdiri dari apoenzim, yaitu bagian enzim yang tersusun dari protein yang akan rusak bila suhu terlampau panas atau termolabil. Gugus porestetik atau kofaktor, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Enzim mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Biokatalisator, mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. B. Termolabil, mudah rusak bila dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius. C. Merupakan senyawa protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. D. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. E. Bekerjanya ada yang di dalam sel atau endoenzim dan di luar ektoenzim. F. Umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalisis reaksi dua arah. G. Bekerjanya spesifik. Enzim bersifat spesifik karena bagian yang aktif atau permukaan tempat melekatnya substrat hanya setangkup dengan permukaan substrat tertentu. H. Umumnya enzim tak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang disebut kofaktor atau ATP atau adenosin trifosfat. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Pertama, produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kedua adalah aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Ketiga, menggabungkan
prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Proses pembongkaran ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Apabila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan memerlukan cukup oksigen atau aerob, disebut proses respirasi. Apabila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan tanpa memerlukan oksigen atau anaerob, disebut proses fermentasi. Enzim dalam proses metabolisme. Enzim adalah zat protein yang untuk sementara terikat pada suatu atau lebih zat-zat yang bereaksi. Enzim bertugas sebagai katalisator, yaitu mempercepat proses terjadinya reaksi tanpa berhentinya bereaksi. Enzim merupakan biomolekul yang mengatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah protein. Pada reaksi-reaksi enzimatik, molekul yang mengawali reaksi disebut substrat, sedangkan hasilnya disebut produk. Adanya enzim yang merupakan katalisator biologis menyebabkan reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses metabolisme berjalan lancar. Dalam suhu fisiologi tubuh manusia, sebab enzim berperan dalam menurunkan energi aktivitas menjadi lebih rendah dari yang semestinya dicapai dengan pemberian panas dari luar. Aplikasi botani farmasi. Pengetahuan dasar tentang ilmu botani sangat diperlukan bagi guru atau pendidikan biologi atau IPA, sebab hal ini akan sangat membantu dalam mewujudkan program pelestarian lingkungan di sekolah. Salah satu program pemerintah terkait pelestarian lingkungan diwujudkan dengan diimplementasikannya Sekolah Adi Wijaya. Botani merupakan cabang ilmu botani yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya Sekolah Adi Wijaya, sebab di dalamnya dibahas tentang keanekaragaman jenis tumbuhan, meliputi komponen morfologi, anatomi, fisiologi, cara budidaya tumbuhan, serta senyawa fitokimia yang terkandung dalam tanaman tersebut. Sistem metabolisme suatu organisme menentukan senyawa mana yang merupakan nutrisi bagi tubuh atau bersifat racun. Misalnya, beberapa jenis prokariota memakai hidrogen sulfida sebagai nutrien. Walaupun gas ini bersifat racun bagi hewan, namun ciri khusus metabolisme memiliki kesamaan pada hampir seluruh spesies yang berbeda. Misalnya, gugus asam karboksilat yang diketahui merupakan sebagai zat antara pada siklus asam citrus, munculnya pada semua organisme yang dikenal. Jadi kesimpulannya adalah metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme merupakan suatu proses di mana terjadi pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Proses metabolisme sangat penting bagi makhluk hidup karena melalui proses inilah makhluk hidup dapat memperoleh energi untuk bergerak dan melakukan aktivitas kehidupan. Dalam metabolisme terdapat dua proses, yaitu proses pembentukan atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Sarannya, penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh pembaca agar untuk terus dapat mengetahui mengenai metabolisme sel khususnya pada tumbuhan. Demi penyempurnaan makalah ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.